Bagaimana cara memperbaiki semua kesalahan plugin HubSpot? Itulah yang akan saya tunjukkan pada Anda dalam video ini. Saya telah menyiapkan daftar langkah-langkah penting untuk memperbaiki setiap dan semua kesalahan dalam WordPress. Saya akan menunjukkan beberapa cara untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi tanpa harus membuang waktu mencari di internet. Apapun yang Anda butuhkan, saya akan mengirimkannya kepada Anda di sini dan saat ini, dengan cara tercepat. Dan yang paling penting adalah Anda tidak memerlukan pengalaman apapun untuk ini. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Memodifikasi versi PHP dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki masalah pada website WordPress Anda. Terlepas dari apakah masalahnya ada pada tema atau plugin, versi PHP harus kompatibel dengannya. Ayo pergi, mengakses dashboard sistem hosting saya.
saya bisa pergi ke Advanced, ke konfigurasi PHP dan memilih versi PHP yang ingin saya gunakan. Setiap perusahaan hosting memiliki panel yang berbeda, namun semuanya memiliki opsi untuk mengubah versi PHP. Saat ini, PHP 7.4 adalah yang paling kompatibel dengan semua tema dan plugin WordPress. PHP 8.0 bekerja dengan baik di WordPress, namun masih ada beberapa ketidakcocokan dengan beberapa tema dan plugin yang belum diperbarui oleh pengembang. Oleh karena itu, sebaiknya Anda beralih ke PHP versi 7.4. Klik perbarui agar perubahan diterapkan. Tunggu sekitar 3 menit dan coba lagi akses situs web Anda. Ingat untuk menghapus cache setiap kali Anda melakukan perubahan. Salah satu cara untuk memperbaiki masalah juga dengan mengubah izin folder tempat plugin Anda diinstal. Dalam banyak kasus, seseorang mengekstrak file zip langsung ke folder WordPress tempat plugin berada. Dan ini mengubah izin dan pemilik folder, menyebabkan kesalahan kritis di WordPress. Mari kembali ke dashboard perusahaan hosting kita. Saya datang ke file, manage file, akses pengelola file kami. Manage file kami, buka HTML publik. Akses konten WP, buka folder plugins dan di sini kami menemukan semua plugin yang terpasang di WordPress. Perhatikan bahwa mereka memiliki izin folder tertentu. Ini adalah pola izin folder di dalam web. Jika direktori Anda tidak memiliki izin ini, Anda dapat mengklik kanan, Anda dapat membuka izin dan ubah izinnya. Perhatikan bahwa izinnya adalah 755. Jika saya mencentang kotak apapun, saya mengubah izinnya. Standarnya adalah 755. Centang opsi rekursif, direktori dan file dan klik perbarui. Penting, jika Anda ingin mempertahankan keadaan asli folder, sebelum melakukan perubahan, Anda dapat mengklik kanan, masuk ke arsip, pilih format file. Dan itu akan membuat cadangan untuk Anda dengan keadaan asli. Di sini izinnya berbeda tetapi dalam file zip ini izinnya tetap sama seperti di layar Anda. Meningkatkan memori PHP. Ini adalah langkah yang menyelesaikan sebagian besar kasus masalah plugin. Terutama kasus ketidakstabilan saat situs berjalan dan mati. Ayo pergi. Masuk ke dashboard perusahaan hosting Anda. Anda dapat mengklik di sini pada lanjutan, konfigurasi PHP, dan Anda akan diarahkan ke layar ini. Anda pergi ke opsi PHP. Anda akan turun ke opsi yang berbicara tentang memori PHP. Di sini saya mengaturnya ke 512 megas. Saya dapat mengubahnya menjadi 1024. Perlu diingat bahwa rencana saya memiliki 3 gigs. Luar biasa, 3 gigs RAM. Saya bisa ubah, misalnya ke 1024, turun ke sini, simpan, dan langkah ini, setelah beberapa detik, benar-benar dapat mengubah kinerja situs web Anda. Termasuk membuat beberapa plugin yang berhenti berfungsi karena penggunaan PHP adalah tersedia di situs web Anda. Memori berlebihan atau tidak berlebihan, cukup gunakan seperlunya, aktifkan kembali dan jalankan. Jadi, tanyakan kepada perusahaan hosting Anda apakah paket Anda memiliki nilai memori lebih besar dari 1 GB, 1024 GB. Idealnya, paket harus memiliki lebih dari itu, karena PHP hanyalah salah satu bagian yang akan menggunakan memori hosting Anda. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke. Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica, HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, admin.
Dan mari masuk ke pemiadmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2. Dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah dua tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama, salin nama tema, batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini. Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Cara lebih lanjut untuk mengidentifikasi kesalahan di WordPress adalah dengan menggunakan WP Debug. Mari aktifkan fitur ini di WordPress. Di panel hosting Anda, buka file, manage file dan akses manage file hosting Anda. Akses folder public HTML. Di dalam folder public HTML, cari file wp config. Klik 2 kali untuk membuka editor dan kami akan menggulir ke akhir file. Sebelum baris terakhir, kita akan menambahkan 3 baris kode untuk mendefinisikan debug. Ini adalah 3 baris kode yang baru saja saya tempel. Baris kode ini akan mengaktifkan debug dan menyimpan file log di folder yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Ayo simpan filenya. Untuk menutup. Dan sekarang log Anda akan berada di dalam folder wp content dan file bernama debug. Log akan dibuat setiap kali WordPress melakukan kesalahan. Saya tidak punya file apapun di sini karena WordPress saya tidak ada kesalahan. Makanya saya tidak punya apapun di folder itu, bersih. Tetapi jika WordPress saya mengalami kesalahan, file debug log akan dibuat di sini dan saya dapat melihat ke dalam log untuk melihat apa yang menyebabkan kesalahan ini. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek code, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Ayo, jika tidak ada langkah lain dalam video ini yang dapat menyelesaikan masalah Anda, sekarang saya akan mengajari Anda cara menghubungi dukungan HubSpot. Saya akan meninggalkan tautan di sini ke wordpress.org di komentar pertama yang disematkan di sana untuk Anda. Anda dapat langsung menuju ke halaman tempat saya berada di sini. Anda akan mengakses tautan ini, masuk atau membuat akun Anda di wordpress.org. Dan kembali ke sini ke halaman tempat saya berada, kita akan klik di sini di pojok kanan bawah halaman dukungan. Oke? Mengklik halaman dukungan kita pergi ke buat topik, yang tidak lebih dari kita akan membuat tiket kecil di sini untuk dikirim ke tim dukungan plugin. Oke? Kami sekarang akan meletakkan judul di sini mengacu pada kesalahan yang Anda terima. Anda juga akan meletakkan tautan ke situs web Anda dan sekarang tibalah tip emas dari video ini, yaitu salinan kecil ini. Teks kecil ini yang juga akan saya tinggalkan siap di komentar pertama untuk Anda.
Dan pada dasarnya itu akan berisi semua yang perlu Anda isi di sini. Semua yang perlu Anda letakkan di sini sudah siap. Yang akan Anda lakukan hanyalah memasukkan informasi tentang lingkungan Anda. Semua yang kami siapkan di sini adalah apa yang Anda perlukan kirimkan agar tim dukungan dapat memahami cara kerja lingkungan Anda. Dan memahami dengan lebih sederhana bagaimana kesalahan bisa terjadi. Oke? Hal pertama yang akan Anda masukkan di sini dalam teks kecil yang kami sertakan ini adalah perusahaan hosting Anda, yang dalam kasus saya adalah Hostinger. Dan kemudian Anda akan menambahkan versi PHP Anda, versi WordPress Anda dan versi plugin mereka apa yang Anda gunakan. Oke? Plugin lain apapun yang telah Anda install dan aktifkan di situs web Anda. Anda juga harus menjelaskan dalam pesan ini bahwa kami mengirimkan kedukungan, bahwa plugin tersebut dapat menyebabkan beberapa jenis masalah dengan plugin yang Anda gunakan dan menyebabkan kesalahan yang Anda alami ini. Memiliki cantik. Jika Anda memiliki beberapa jenis plugin caching yang terpasang di situs web Anda, saya juga menyarankan Anda membiarkannya terpisah dari plugin lain, dan memperjelas apakah plugin tersebut aktif atau tidak pada saat Anda menerima kesalahan ini. Oke? WP Debug. Seperti yang kami ajarkan kepada Anda cara mengaktifkan WP Debug beberapa langkah yang lalu. Pesan apapun, jenis kesalahan apapun yang Anda terima, Anda dapat meletakkannya di sini dalam pesan yang akan kami kirimkan ke dukungan. Karena ini mungkin berguna dan dapat membantu pengembang yang hadir untuk memahami apa yang menyebabkan kesalahan yang Anda terima. Terakhir, kami akan menambahkan di sini. Yang akan kami tambahkan di sini dua kalimat kecil. Yang pertama menjelaskan apa yang Anda coba lakukan dan cara kerjanya. Dan yang kedua menjelaskan caranya ini benar-benar berfungsi dan bagaimana Anda mendapatkan kesalahan ini. Akhirnya, kami akan menaruh beberapa tag di sini menjelaskan bahwa topik ini di sini adalah tentang kesalahan. Anda dapat menaruh tag yang sama dengan yang saya letakkan di sini. Dan sebelum kami mengirimkan ada dua yang sangat poin-poin penting. Kotak-kotak kecil ini, dua yang pertama berkaitan dengan apa yang Anda tulis. Itu adalah beberapa hal yang sangat spesifik yang mungkin tidak perlu Anda periksa. Tetapi saya sarankan Anda membacanya dan melihat apakah masuk akal untuk memeriksanya. Mereka, dengan mempertimbangkan yang Anda tulis di dalam pesan yang akan kami kirimkan ke dukungan di sini. Oke? Saya sarankan Anda mencentang kotak terakhir sehingga mereka dapat memberitahu Anda melalui email ketika tiket Anda dijawab. Dan sekarang tambahan terakhir, selalu tulis pesan-pesan ini dalam bahasa Inggris. Karena ini adalah bahasa yang paling sering digunakan di web dan tulis pesan ini dalam bahasa Inggris. Menulis semua teks yang kami tinggalkan di sini dalam bahasa Inggris. Dukungan pasti akan dapat memahami dan merespons Anda dengan cara yang jauh lebih cepat dan efisien. Oke, dan itu, Anda dapat mengirimkan kiriman dan Anda akan menghubungi tim dukungan plugin video ini akan tetap ada di sini. Terima kasih.